Pesantren Hidayatul Ulum, Bunder Susukan, Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi umpama sampean adus besar. Nah, adus besar umpama tulis sampean mulane adus besar niku saderenge sampean pragat niku lha mesti disunahkan wudu. Lah siki umpama ora wudu maning. Sampean terus adus besar. Apakah orang ambil wudu maning terus bisa sah lakoni salat? Niku bahkan dalam i'anat tolibin niku sah boleh orang lakoni wudu maning kita wis hilangkan hadas besar. Nah, niku. Yang kedua kita masih telanjang terus lakoni wudu. Apakah wudunya sah? Sah wudunya, boten batal. Namun tata keramane kita wudu mung bedane ngoten. Ngangge ya ditutup aurate. Adapun yang bapak masih telanjang atau sampean ambil air wudu kita tetap sah. Namun ada be kita nglakoni wudu, nah niku mboten dilaksanakan. Kaya ngoten. Beda kita nglakoni salat kudu ketutupan aurat, tapi bakal wudu mboten dadi syarat. Ngoten mulane sah, namun bedane ada nglakoni wudu mboten di kabdolane. Ngoten Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya Pak. Yang membatalkan sholat yaitu salah satunya tidak menghadap kiblat. Nah, ketika ada ABK atau ABK itu nelayan ya, anak buah kapal ya, di tengah-tengah laut berbulan-bulan, sedangkan kompas atau arah kiblat kan kadang belok-belok arah kapalnya. Nah, niku nah, mohon atur suwun. Nggih. Menawi di perjalanan iku pada di perjalanan. Anda naik mobil, naik kapal laut atau naik niku diwenangaken menghadap kiblat. Nah, sebab apa? Yang namanya di perjalanan sampai apa? Perjalanan gitu kadang-kadang jalan kan aku pakai lagi sembayang, makanya diwenangaken pada kiblat. Tapi tetap niate kiblat, walaupun kone sampean apa namanya praktek sholat sih kadang kalau dari menegok mana dari ngidul, menegok mana dari ngalor, menegok mana juga kotor. Nah niku tetap makanya diwenangaken siji wong karena perangan, nah loro yaiku wong ning perjalanan lagi ning naik kendaraan apa. Nah niku diwenangaken menghadap kiblat tapi niat sih tetap kiblat kayak kotor. Niku kayak di iya emang ning perjalanan sih kan kayak supir-supir kan ngoten sami. Karena ini kan diwenangaken ning perjalanan. Niku sami ning perjalanan. Karena ini berbulan-bulan dak wis pegawaiane ngoten. Si penting nyate kiblat. Perahu mau walaupun laut mau madhep ulun ternyata muter dong kan. Ora ada masalah. Tetap sholat sah. Yang lain. Batale wudu niku. Batale wudu niku wonten kang ngatengaken lamun bersentuhan kaliyan tiyang istine iku boten batal. Kenapa? Apakah batal bersentuhan dengan istrinya, selama istrinya bersentuhan? Nah, terus ana maning kang di dasar maning priben lamona tanpa sengaja iku pripun Kiai hukumnya? Bersentuhan kulit sama istrinya ya. Karena menurut Imam Syafi'i tetap batal disengaja atau tidak disengaja. Nah, istri kan sanes mahram makanya batal. Tapi mungkin Imam Malik boten boten. Mungkin Imam Malik ora batal. Nyenggol istri ora batal. Yang batal yang antut. Imam Hanafi juga boten kecuali syahwat. Syahwati orang. Nah niku nembe batal. Tapi Imam Syafi'i sih syahwat atau sengaja atau boten tetep batal. Mulane bakal di Mekah ya sementara ya pindah madhabe sementara. Karena apa?
Karena lamun anu yang warnanya buat senggolan, mana yang gue berang-berang campur karena water pemain gue baju ikhram kan. Ini mulanya kebutuhan batal. Pokoknya yang butuh paling butuh korban berangkat. Mulanya tergantung mulai apa. Tapi tetap bakal misalnya stabil. Kita pendapat ini mulai di Indonesia mana ya, ada Imam Syafi'i. Dan ini ya tinggal ikhtiar karena bakal dengan nanti urut. Berang jutaan wong karena water campur. Kan ini bahkan nih apa nih ini Mekah melakukan ibadah haji atau ibadah umroh ya kita mengambil pindah Imam Malik atau Imam Hanaf bukan masalah bukan batal tapi kalau ya Imam Syafi'i ya batal sementara di sana kan buat pakai Imam Syafi'i dulu bukan nggak mau jadi lamun saya ikhtiar iki ya tetap sampean batal soalnya kan di tingkat ikhtiar terus istri kan butuh makrom makanya batal ini gue nggak mau. Terima Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Kula sering denger sing arane ngormati waktu, sholat ngormati waktu. Iya. Dalam perjalanan misalkan pakaian kotor tapi tetap sholat ngormati waktu. Itu kepripun penjelasannya Pak Yai? Matur suwun. Pasti sampean nih pakaian kotor kalau pakaian najis itu beda. Bagian orang yang perjalanan maningga sampean rada adu mae ono apa nyili ya rawani. Pakaian kotor tetap sah salat niku bakal kotor, tapi bakal najis boten sah. Awas beda bahasanya kotor karo kena najis. Sekedar cuma kotor, kotor ya. Akhirnya beli lakoni sholat ya salah bodoh ini ngono lho. Wong kadang-kadang ya bakal sekedar kotor, ya sholat mau tetap sah sholatnya. Bakal kena najis, tak kecipratan uyu atau kena apa saja itu belek barangkali. Nah niku berarti kena najis aku sholat sah. Tapi lamun umpama ning perjalanan kita najis mau kita cipratan uyu. Nah lihurmatil waktu taman kotor ya tetap sah kalau sholat itu dihormati waktu maning kalau usah dibalik nih ada dihormati waktu ini mau dibalik nih sholatnya jadi karena kita kena najis nah karena daripada nanti nggak salin langka jadi biangel lalu kena najis nah itu tahu arahnya dihormati waktu nah ini kok tetap kita sampai rumah di kodoi mah maning tapi bakal kena najis bakal kena kotor itu dihormati waktu tetap kita ngelakuin iso orang kudu dikodon disah sholatnya kayak kotor ini jadi awas aja karena kotor toli dihormati waktu boten biasa sholat namun keabdolan sing kurang oli beda keabdolan kesunahane kayak kotor soal saya sah sholat dua kena kelambi kotor atau sarung kotor mau kena gitu celana kotor iya sholat bae kali kotor sih sah sholat kecuali kena najis niku kayak ini kata buat paham ya yang lain wabarakatuh Pada tanggup apa? oke baga Masalah tentang waktu sholat. Lamona duha waktu batas waktu sampai jam berapa lan tahajud batas waktu sampai jam berapa bah cuma minta penerangannya saja bah pun begitu mohon waktu sholat duha dan sholat berduka ini setiap hari ini kan 2 hari sekali bahkan kadang 3 hari sekali ini rubah lah niki lagi maju terus niki waktu ini jadi waktu sadurunge jam itu jam apa namanya 5:30 lewat sekian niku wis terbit matahari nah sholat duha jam 6 kurang niku wis manjing waktu tuh duha mau saya sampai jam 6 lebih niki lagi maju namanya nah niku awal waktu niku berarti ya niku mau landeleng ning waktu jadwal waktu ditingali sampai pengen bilang jadwal waktu ning sore nika almanak ya nika kan wonten jadwal waktu nah niku suruh sekian atau terbit bahasanya sekian lebih sekian duha lebih sekian duhur sekian duhur jadi duhur kurang 20 menit akan kurang rolikur menit masih atuh kan jam 12 wis duhur jam kurang rolikur menit dia lagi maju terus nih waktu lagi maju kayak Isya jam 7 kurang maghrib yang masih Jawa masih maju nih dan ikut pergeserannya niku rong dina sampai telung dina bergeser jadi mungkin
Aparane bahwa jam rolak tadi jam 20 dinakin rong dina kurang rolikur tuh dina bandingnya malah tambah maju jadi kurang bisa kurang selawe kayak koten makanya sampai tinggal di tanggalan kayak koten setiap 2 hari sekali bahkan 3 hari sekali itu sudah rubah waktu nih. Nah sholat duha niku jam 6 kurang iki kula tuh tak telang kula setiap melakukan sholat duha apa tak telang waktu ini apa waktu sebagai geser ini 2 hari sekali 3 hari sekali sudah geser sudah beda sekian menit beda rong menit beda 3 menit beda semenit ya aku setiap ikulah derajat nih. Nah akhirnya waktu duha niku ketika sudah masuk waktu zuhur berarti jam 11 lewat 37 itu sudah habis waktu sholat duha terakhir. Tapi gue sampai bilang setiap 3 hari sekali atau 2 hari sekali nih. Bergeser waktu beda rong menit kadang semenit. Kayak kotak. Ini gue gampun. Sabun ya. Apa masih wonten? Pindah balik ya, Pak. Ke tahajud batasnya, Pak. Oke. Tahajud niku sholat malam ada sepertiga awal, ada sepertiga akhir, ada nisful lail. Nah, berarti bakal sepertiga awal di bawah jam 12. Jadi sampai jam 9 sudah sakit selesai sholat tahajud. Jam 9 sampai awal namanya sepertiga. Nah nanti nisful lail berarti jam 12. Nisful apa namanya jam 3 akhir berarti jam 12 kah? Nah, ya dari mulai jam 1, jam 2, jam 3, jam 2, jam 4 ya sampai menjelang subuh, menjelang fajar sidik. Ya. Itu waktunya kamu. Jadi ada sepertiga awal, ada sepertiga akhir dan ada nisful lail. Pun mangga yang lain. Si wonten-wonten hikmah mangga buatan tekaji hikmah ini. Makasih mana ngaji Naruto. Aku tuh ditulis maling mana. Naruto bikal gandengan ini ya. Tadi si barak itu kan ada ngeriki. Ini mah bawa sulit mah wonten. Tapi ini ngeri di petal. Orang disambung. Karena khasiatnya di petal beda-beda telat. Udah. Oh. Yang lain. Ada enggak? Oke, mangga. Iya, sebelum atau sesudah kayak misalkan zuhur sebelumnya kan bang dia qobliyah zuhur 4 rakaat atau 4 rakaat 2 salam. Iku dilakukan lamunan ning umah KB asli kan ning umah rong rakaat ning masjid rong rakaat. Nah lamunan ning umah KB atau ning masjid KB kepripun Pak niku keutamaane. Nah terus yang kedua rakaat il fajri itu salatnya rong rakaat apa 4 rakaat bagusnya Pak. Nah niku mawon terus. Oke. Jadi salat sing ba'da qobliyah sing ana papat niku. Papat niku sing lorone niku berarti muakkad. Nah, sing luwih abdol bakal papat niku sing loro ning omah, sing loro maneh ning masjid. Berarti aja ngoten. Sing loro ning masjid, sing loro ning omah. Anjing Nabi carane ngoten. Jadi bakal lu keabdolan ittiba lin Nabi ya carane ngoten loro ning omah. Kita aja beli balik di masjid ya wis ora apa di masjid kabeh, tapi bakal lu keabdolan maulah. Atau kita jalan di masjid di ngombe ya wis ora ning bapak di omah papat. Soalnya berarti aku biaya buat hubungan apa? Papat asar juga kubiaya apa papat namun berarti laka kayak koten. Nah niku sing loro niku akad. Aku ngaji Nabi cara nglakonane rong rakaat di rumah terus ke masjid 2 rakaat juga. Berarti ya rong rakaat di masjid terus kok balik maning tekan rumah salat maning yaiku berarti ya juga. Nah niku sing luwih abdol tapi bakal sing penting lakoni 4 rakaat. Nah terserah di masjid semua boleh, di rumah semua juga boleh. Nah itu gak masalah, tapi lu keabdolan ya kayak mau carai. Nah, niku. Yang kedua tak. Apa kan di sini?
Oh, rakaatil fajri. Sing diarani rakaatil fajri berarti rong rakaat. Rakaat memang cuma ada 2 rakaat. Anu fajri. Makanya kan di sana rakaatil fajri beli arbaatal fajri. Beli arbaatil fajri, tapi rakaatal fajri. Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat kan adik. Anu saat fajar apa? Kopi apa fajar. Lakonannya aja kopi subuh, tapi rakaatal fajri. Kalau kata Nabi ngomongnya rakaatal fajri. Sholli sunatan katayil fajri. Istaqbalal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kan gitu. Pun yang lain. Kalau 1 rakaat itu 75 tasbih, 2 rakaat berarti 150 tasbih. Apakah 2 kali, apakah sekaligus 4 rakaat, apa 2 rakaat? Ya. Harus mencapai yaitu 300 tasbih. Tasbih, iya. Ya, sholat tasbih itu harus dilaksanakan 4 rakaat. Jumlahnya karena semuanya tasbihnya itu 300. Habis Fatihah 15, keseluruhannya setiap ruku, sujud, tidak semua itu 10 10 10. Ya enggak satu runga itu kita naik itu jangan langsung naik atau baca tasbih lagi. Rakaat awal itu kan habis sujud kedua itu duduk dulu terus baca tasbih itu 10 itu jumlah. Yang 2 rakaat itu 150. Nah, 1 rakaat jumlahnya 75, 2 rakaat 150 berarti 4 rakaat 300 tasbih. Nah, harus dilaksanakan 4 rakaat. Nah, itu. Jadi jangan 2 rakaat nanti tidak sesuai. Jadi dikerjakan apa 2 kali rakaat ini apa langsung 4 rakaatin? Nah, ya. Yang lebih afdol Rasulullah itu perintah kalau sholat sunnah itu 4 rakaat 2-2. Yang lebih afdol apabila dilakukan sekaligus boleh. Tarawih itu kadang-kadang orang-orang Muhammadiyah, orang Salafi, Wahabi itu kadang lakukannya 4-4 sekaligus 4 rakaat kan. Itu kurang afdol, tapi boleh, wenang. Tapi yang lebih afdol ittiba' lin Nabi 2-2. Jadi lamun 4 rakaat ya loro-loro aja sekaligus Pak. Jadi 4 rakaat itu 2 salaman. Itu yang lebih afdol. Adapun kalau satu salaman boleh, tapi kurang afdol. Kurang afdol. Itu Pak lebih. Enggak yang lain. Terkait tentang hikmah, Hikmah enggak? bagaimana membedakan yang kita lakukan itu antara yang datang itu khodamnya jin atau malaikat. Malaikat. Gitu. Karena kan sama-sama memang ya kita nggak tahu gitu maksudnya. Namun gitu mohon. Ya kita ini kan paling rawan dan setiap amalan itu dikasih oleh Allah yang namanya khodam. Dikasih oleh Allah. Nanti asar niku baru bahasa putih akan asar. Bahasa hikmah khodam. Ada kalanya malaikat dikasih oleh Allah pendampingnya. Ada kalanya jin. Jin juga ada kalanya muslim, ada juga kalanya setan. Nah, kalau muslim juga terkadang ada yang soleh, ada yang enggak soleh. Ada yang ahli ibadah, ada yang enggak ibadah sama muslimnya. Nah, bagaimana membedakannya? Sampai bedakannya begitu. Kalau kita mengamalkan sesuatu yang jadi rutinitas, yang diistiqomahkan, terus kok tentang perintah Allah dan Rasulnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, kok tambah malas. Nah, udah jelas, tambah malas sholat. Jadi tetap jalan, istiqomah. Kenapa? Entah memburu rezeki, memburu jabatan, memburu karir, dan lain-lainnya lah. Dan ada tujuan barangkali. Tapi sholat tidak dipedulikan. Sholat malas tidak mau. Sunnah apalagi yang lain, bahkan sama orang lain ya masa bodoh. Orang lain nafsu terus sama orang lain ini dikit-dikit emosi, dikit-dikit. Nah itu jelas. Khodam itu berarti jin. Bahkan itu bukan jin yang soleh. Bukan jin yang ahli ibadah. Nah, bahkan bisa jadi jin itu non muslim, artinya kafir berarti setan. Kalau suka dikit nafsu sama orang dengan udah
pengen bunuh, pengen bertengkar terus, sholat enggak, tinggalkan, tapi tetap wirid barangkali. Nah itu jelas jinnya non muslim. Tapi kadang sholat, kadang beli, kadang enggak. Muslim tapi bukan ahli ibadah. Jin kodamnya. Nah sekarang tetap sholat tekun, tapi masih amarah sama orang lain itu. Dikit-dikit kesinggung, dikit-dikit kesinggung, dikit-dikit kesinggung. Nah, ahli ibadah, tetapi cuma ahli ibadah aja. Masih jin juga ini. Nah kalau segala-galanya sudah lembut hatinya, pasti wiridan itu tuh. Ini cara untuk memprediksi kodam-kodam. Ibadah tekun, belajar tekun, mencari ilmu tekun, ngaji zikir tekun, wiridan tekun sama orang lain, menghormati, berbuat baik terus, tawadu, rendah hati, jelas itu malaikat. Kodamnya itu membedakan mana kodam jin, mana kodam nggak apa-apa. Kodam jin juga yang penting kita itu sesuaikan dengan syariat. Nah kalau kita tilalannya mensyariatnya tambah getol, tambah kuat menjaganya, otomatis walaupun jin pun itu berarti muslim dan soleh juga jinnya gitu. Tambah getol, tambah tawadu. Lalu ada pendampingan itu ada dua. Ada malaikat, ada jin soleh juga, jin yang soleh. Gitu. Sebab kanjeng Nabi Muhammad SAW juga tetap punya ada jin yang disayang oleh Rasulullah itu. Jadi makanya ulama itu akeh yang punya. Jadi Imam Ghazali juga kodam jinnya banyak. Kalau Fak itu karangannya Imam Ghazali. Nah, banyak terangan jinnya kodamnya Imam Ghazali. Nah, para ulia sih banyak sih kodamnya pada taat. Nah, termasuk ulang lagi mohon kata ada ikuti pada namun yang sing kadang-kadang ini mohon sing terganggu sing masih anyar biasa nih kayak ngoten. Elok diganggu itu sebenarnya perkenalan kayak walaupun mau sih masih ya itu ada yang muslim ada yang enggak tapi alhamdulillah sudah pada tekun ibadah udah muslim ada yang di sini lingkungan sini makanya kalau dimatiin kan kelihatan pada ikut ini istighosah mana lebih getol daripada iya jamaah sampean lebih getol niku kan dadi wonten cara memprediksi cara tinggal di pelaksanaan kita kepada Allah ibadahnya itu kalau kita mengamalkan entah itu tujuan dunia atau akhrawi tapi kok semangat ibadah semangat dari nafkah semangat kalau sama manusia tawatur nah itu malaikat rendah hati menghormati orang berbuat baik ibadahnya bekal dikir bekal dari nafkah itu kan harus dibekal di malaikat adapun nanti dikasih siapa kodam jin muslim ada kodam jinnya yaitu tetap jadi jin juga jin muslim yang soleh sama jin juga kayak manusia ada yang soleh ada yang gak soleh ada yang ibadah ada yang malas ibadah sama aja kayak manusia ada yang muslim ada yang non muslim itu beda alam tuh itu kan dari bedakannya nanti pokoknya tinggal kita secara ibadah kita kalau Gusti Allah perintah Gusti Allah nih jadi pakai ulang malas dikit-dikit nafsu dikit-dikit emosi udah jelas bukan malaikat jin itu tapi sebenarnya nggak apa-apa jin itu tapi yang penting jin muslim nah bukan muslim ya kalau di bawah kita ilmunya bisa mengikuti kita nggak masalah walaupun bukan muslim juga memang kita bakal orang non muslim dimusuhi enggak juga kan begitu sama jin juga non muslim ya sama Syekh Sarif itu kan ribuan yang non muslim juga pada ngikuti tapi kan taat tidak mengganggu tidak ini nah itu bukan masalah sama-sama makhluk Allah kita juga harus menghormati kalau nggak dihormati nah itu juga kalau kita dibikin masalah kadang-kadang mencelakai kalau yang non muslim nah, kalau kita hormati dia lebih menghormati kita daripada kita kalau kita mau menghormati itu makhluk halus itu gitu karena kita mendahului nggak hormati akhirnya dia juga kayak begitu itu ngoten agak masih ngoten yang kedua untuk mengetahui tubuh kita atau ya lingkungan kita itu dalam keadaan steril atau diganggu itu gimana? Kadang kan kita kan tidak tahu apa kondisi badan kita emang dalam keadaan steril atau gimana dan sebagainya. Nanti makanya. Pada semua itu bisa diketahui
emang semua wonten khususnya dalam kita untuk supaya bisa mengetahui sisi khodam dari badan kita sendiri atau dari lingkungan. Apakah ini ada khodamnya, apakah ada gaibnya, apakah saya ini karena juga kembali lagi ya begitu tadi, kalau di dalam badan kita ini dikit-dikit emosi, dikit-dikit tersinggung, udah pasti itu ada gaib liar. Gaib itu ada khodam sendiri dari amalan, ada liar. Liarnya itu nggak berhenti ngikutin, artinya mau mengganggu. Apakah itu muslim atau non muslim? Iya sama, non muslim atau muslim juga begitu. Kan PAM TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya.